看乾坤茂，接龙七杀宝，红尘观物在朝，问迷津道，渡天地之了，御风万物皆晓。我泪流离至舍，慈悲动干戈，定坤蛟龙入山河，莫使我的不舍。且看这一途渡恩怨造化，涅槃轮转几回，且悲欢几世恋我心我忧我爱，快意无悔。有心结万载斗三界，六道九天十四相随。一望穿之水，也不负大回。Sejak awal terjadinya kekacauan, alam langit memimpin alam manusia dan alam iblis menjadi pemimpin dari tiga alam. Namun, ribuan tahun yang lalu, ambisi dari Raja Asura bertumbuh besar, tidak rela dipimpin oleh alam langit. Akhirnya, dia membentuk pasukan gabungan siluman dan iblis dan memulai peperangan di berbagai perbatasan. Alam langit awalnya berpikir itu bukanlah ancaman, namun tak disangka Raja Asura memiliki seorang jenderal besar yang sangat hebat, Bintang Mosa, Loho Chitu, yang mengalahkan pasukan alam langit, mendesak para dewa dari alam langit keluar gerbang langit. Sang Kaisar Langit terkejut dan mengerahkan banyak prajurit dengan Pailin Kijun untuk melawan musuh. Namun semuanya tetap terkalahkan. Di saat kondisi alam langit sedang darurat, para Asura ingin mengacaukan ketiga alam. Namun tepat pada saat itu, banyak hal aneh yang terjadi. Di saat sebelum perang berakhir, Bintang Mosa menghilang. Di saat bersamaan, di alam langit muncul seorang penyelamat, Jenderal Dewa Perang. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan dan membinasakan para Asura. Tanpa Bintang Mosa, alam iblis kehilangan peluangnya dan kalah secara mengenaskan. Iblis yang masih tersisa tersebar di berbagai penjuru dunia. Dikabarkan bahwa Bintang Mosa mati karena jatuh dalam perangkap sang Dewa Perang. Jiwanya disegel di dalam sebuah benda ajaib lentera kristal dan disembunyikan di dalam sebuah alam rahasia kuno. Sedangkan rohnya menghilang di dalam kekacauan. Namun, banyak perubahan seiring berjalan waktu serta perubahan posisi bintang. Setiap 1000 tahun pasti akan ada perubahan pada alam semesta. Setelah 1000 tahun, roh yang tadinya terpisahkan secara perlahan memulihkan vitalitas kehidupannya, menunggu waktu untuk bisa bersatu lagi. Sedangkan alam iblis sedang membuat persiapan untuk menyerang, menunggu hari di mana mereka bisa bangkit kembali. Tampaknya semuanya masih belum bisa dipastikan. Jika Bintang Mosa kembali dengan kebencian selama 1000 tahun, dia pasti akan menghancurkan seluruh dunia. Hormat kepada Ketua Sekte. Ketua Konstelasi, apa yang kau maksud adalah kedua bintang ini? Lapor kepada Ketua Sekte. Benar. Sejak Bintang Mosa Luoho Chitu meninggal, di langit tiba-tiba muncul dua buah bintang di kejauhan yang disebut sebagai Bintang Luoho dan Bintang Chitu. Awalnya 1000 tahun yang lalu, yang satu di selatan dan yang satunya di utara, sama sekali tidak terhubung. Namun, hari ini, kedua bintang ini tiba-tiba saling mendekat. Seakan apa? Seakan mereka kemungkinan akan bersatu. Mungkinkah dia sungguh akan segera bangkit? Lapor kepada Ketua Sekte. Roh dari Bintang Mosa yang menghilang tiba-tiba muncul di kota api. Bawahanku sudah mendapatkan informasi bahwa hari ini setengah dari roh itu akan masuk ke dalam roda kehidupan dan menjadi manusia. Kalian para dewa yang melakukan kesalahan ini, wujud dewanya telah dicabut. Sekarang datang ke kota api ini adalah kesempatan dari langit agar kembali menjadi dewa. Kalian masuklah ke dunia manusia dengan baik. Setelah berhasil melalui cobaan, kalian akan kembali ke alam langit. Itu juga termasuk keberuntungan kalian.
Cepat. Minum air dari sungai kelupaan ini. Jangan menunda waktu. Aku tidak mau minum. Aku tidak mau meninggalkan alam langit. Bagaimana itu? Aku hanya curi fisik Surgawi. Aku tidak mau diusir ke dunia manusia. Iya, aku tidak mau. Itu hanyalah sebuah kehidupan yang membosankan. Aku tidak mau pergi. Lupakan saja. Dilupakan juga bagus. Masih ada satu hal lagi, Ketua Sekte. Menurut sepengetahuanku, Jenderal Dewa Perang dan Bintang Mosa akan masuk ke dunia manusia bersama-sama. Oh, Dewa Perang dan Bintang Mosa akan terlahir di waktu yang bersamaan. Menarik sekali. Lapor kepada Ketua Sekte, Dewa Perang dan Bintang Mosa adalah musuh bebuyutan. Akankah itu berpengaruh buruk bagi kita untuk membangkitkan alam iblis? Tidak. Dulu Dewa Perang menggunakan senjata Bintang Mosa, Cuntian Cahai, untuk menyegel Bintang Mosa. Kita membutuhkan kekuatan Dewa Perang dan Cuntian Cahai untuk menyelamatkan Bintang Mosa. Aku harus bisa mendapatkan kedua anak ini. Kau harus segera pergi dan cari tahu Dewa Perang dan Bintang Mosa akan terlahir di mana. Baik. Nyonya, kerahkan tenagamu. Hei, Kerahkan tenagamu lagi, Nyonya. Sedikit lagi. Tarik napas, Nyonya. Tarik napas. Kerahkan tenagamu. Sudah lebih dari 2 jam. Kenapa anak kedua belum lahir juga? Sedikit lagi, Nyonya. Kerahkan tenagamu lagi. apa mengalami gangguan persalinan? Iblis dari mana kau? Beraninya masuk ke tempat ini? Cepat pergi. Jangan menunda, buka roda kehidupan. Cepat masuk. Ayo, cepat. Nyonya, bayinya akan segera keluar. Nyonya. Sudah lahir, Nyonya. Sudah lahir. Tidak ada yang menyangka Nyonya Kepala Sekte hamil selama 10 bulan. Pada akhirnya melahirkan seorang bayi yang sudah mati. Kepala Sekte takut istrinya sedih saat melihatnya. Jadi mengubur anak itu malam-malam. Tidak disangka terjadi sesuatu saat tengah malam. Apa yang terjadi? Kenapa bisa ada pada seorang tangisan bayi? Pengurus rumah menyuruh orang menggali kuburan nona kedua dan melihatnya. Tebak apa yang terjadi? Kakak seperguruan. Anak itu hidup kembali. Napas dari adik seperguruan kita ini ditarik dengan sangat dalam sekali. Kalian adalah murid dari paman seperguruan lainnya. Kalian tidak tahu, adik seperguruan kami ini keenam panca inderanya tidak lengkap. Kakak seperguruan, apa maksudnya keenam panca indera tidak lengkap? Ku beritahu kalian, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, indera peraba, dan indera kesadarannya semua tidak lengkap. Dikatakan secara halus, dia itu acuh dan tidak berperasaan. Kata kasarnya, dia itu tidak berguna. Namun adik seperguruan kini sudah berusia 16 tahun. Namun ilmu pikiran Sao yang tingkat 1 pun, dia belum bisa. Benarkah begitu? Perkataan kalian berlebihan. Baik, tidak percaya kan? Aku akan membawa kalian untuk melihatnya. Ayo. Ayo, kita lihat. Mana? Itu dia. Wah. Lihat tangannya. Dia tidak bisa merasakan sakit. Sudah aku bilang tidak percaya, sekarang percaya kan? Kakak seperguruan, apakah ini milikmu? Iya.
Tidak apa-apa. Kakak seperguruan, kau selalu bermain seperti itu denganku. Setidaknya gantilah trik lain. Namun, ternyata kalian sangat takut pada itu ya? Benar. Kau tidak bisa merasakannya. Tentu saja tidak takut. Xianqi! Linglang! Xianqi! Linglang! Xianqi! Linglang! Coba kulihat tanganmu. Ini memerah. Tidak apa-apa. Chen Minjie! Kau! Kalau aku lihat kau menindas adikku lagi, aku akan beritahu ayahku biar diberi pelajaran. Kalian juga. Semuanya mau dipukul ya? Aku tidak ikut campur. Adik Linglong, adik seperguruan yang baik. Jangan marah. Kami hanya bercanda. Sudah, Linglong. Tidak usah dipedulikan. Aku juga tidak bisa merasakan sakit. Selain itu, aku bahkan tidak bisa marah. Lihat, sudah aku bilang adik seperguruan tidak ada perhitungan. Aku beritahu ya, kalau menindas adikku lagi, aku akan bilang guru supaya memukul bokongmu. Sudah. Jangan ribut lagi. Xiao Liuche. Hah? Kau di pihak siapa sebenarnya? Aku... Linglong, kau lupa Bibi Yinhong menyuruh kita kesini untuk apa? Oh, hampir aku lupa. Xianqi, aku ada kabar baik untukmu. Bibi Hong menyerahkan tugas melayani sekte lainnya dalam pertemuan hiasan bunga pada kita. Kita turun gunung saja. Linglong, kabar baik macam apa ini? Bolehkah aku tidak ikut? Aku ingin tidur di sini. Aku tidak ingin ikut dalam keramaian. Tidak boleh. Aku tidak mau. Tidak boleh. Tidak mau. Aku tidak mau pergi. Lepaskan pertemuan itu adalah acara pertemuan dari 5 sekte besar. Ahli dari keempat sekte lainnya akan datang. Kita bisa pergi untuk melihatnya. Siapa tahu ada pria yang tampan. Ayo. Kau ini seorang gadis yang berperilaku buruk, ingin menyesatkan Xianqi. Apanya menyesatkan Xianqi? Usiaku 16 tahun. Bibi Hong bilang aku boleh mencari pria yang kusuka. Tahun ini Xianqi juga 16 tahun. Kami bisa melihat siapapun yang kami mau. Ayo kita pergi Xianqi. Menggunakan siluman serigala untuk menguji, apa tidak terlalu berisiko? Safang, kau memang adalah murid terbaikku. Di ujian kali ini, yang lolos hanya Yi Sefeng. Kalau begitu murid lainnya... Istana Lice tidak akan mempertahankan orang yang tidak perlu. Kalau begitu seperti biasanya, lumpuhkan ilmu mereka dan usir mereka. Baiklah. Kalian bilang Sefeng masih kecil. Tidak bisa menjadi murid utama Istana Lice, tapi dia sangat berbakat.
Selain dia, siapa yang bisa? Setelah Sefeng kembali menjadi juara dalam pertemuan hiasan bunga, aku akan memberikan plakat bulu emas padanya agar dia mengurus seluruh urusan di Istana Lice. Karena ketua istana telah memutuskannya, kami akan menurutinya. Beberapa hari lagi, kita akan pergi ke pertemuan hiasan bunga di Gunung Shaoyang. Banyak murid muda yang baru pertama kali meninggalkan Istana Lice. Aku mau mengingatkan kalian. Apa peraturan pertama di Istana Lice? Tidak boleh melepas topeng di hadapan orang luar. Bagus jika kalian mengingatnya. Jika melanggar peraturan istana, apa akibatnya? Kalian pasti tahu dengan jelas. Kami mengingatnya. Sebab, siapa yang bisa terbang ke Soyang lebih dulu? Hormat kepada ketua sekte. Apa masih belum ada kabar apapun juga? Sejak 16 tahun yang lalu kita kehilangan kabar mengenai Dewa Perang dan Bintang Mosa di Kota Api. Beberapa tahun ini kau bahkan tidak dapat kabar apapun. Ketua sekte jangan marah. Aku baru saja menemukan cincin Centian dan Kait Cahai. Hanya saja sangat sulit untuk mendapatkan cincin Centian dan Kait Cahai. Ketua sekte, masalah ini ada kaitannya dengan Wu Cici. Karena itu berada di tangan teman lamaku. Aku seharusnya pergi menemuinya. Aku juga akan berusaha untuk memasukkan beberapa orang ke dalam 5 sekte utama. Pertemuan hiasan bunga setiap 4 tahun akan diadakan di Shaoyang. Jika kedua anak itu ikut dalam acara ini, mereka akan menunjukkan kekuatan dan tidak bisa menyembunyikannya. Bintang Mosa dan Dewa Perang masuk roda kehidupan di bulan keempat tanggal 4 sekitar pukul 10 malam. Maka mereka akan terlahir di saat itu. Ingatlah, jangan melewatkan satupun anak yang lahir di sekitar pukul 10 malam. Baik. Para kakak dari Sekte Xianyan, kalian tinggal di gedung pertama. Silakan. Antar mereka ke sana. Baik. Xianqi, bersemangatlah sedikit. Kita sekarang mewakili Shaoyang. Jangan buat ayah malu. Iya baik. Apa kau tidak ingin berada di sini? Sudah, ayo kita pergi. Kalau tidak, masuk angin pun kau tidak bisa menyadarinya. Ini darah anjing untuk acara persembahan. Kau bawa keduanya kembali. Kau bisa membawanya dengan baik, kan? Bisa? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Biarpun kalian tidak mengenalku, seharusnya mengenali pedang khusus dari lembah Tianqing ini. Kalau tidak punya plakat, tidak boleh masuk. Hah? Ada apa? Katakan padaku. Siapa kau? Putri Kepala Sekte Shaoyang, Chu Linglong. Pantas kan aku bicara denganmu? Linglong, orang dari lembah Tianqing tidak punya plakat ingin masuk. Tunggu setelah tetua dari lembah Tianqing datang memastikan statusmu, baru kau masuk. Berikutnya. Lalu bagaimana? Jika hari ini aku memaksa masuk? Maaf, tanpa plakat nama tidak boleh masuk ke Shaoyang kami. Gadis bodoh. Kau mau melawanku ya? Baiklah, lihat ini. Linglong! Aku tidak apa-apa. Sekarang plakat namanya sudah ada. Apa aku boleh masuk? Dengan trik sepele seperti ini, kau pikir sudah cukup? Siapapun dari Shaoyang kami bisa mengalahkanmu secara telak. Kalau kau masuk, itu hanya akan sia-sia. Jadi begitu ya? Apa kau pikir kau bisa menghalangiku? Hah? Kau ini kenapa tidak sopan? Jangan berdiri dekat-dekat. Xianqi. Berarti siapapun yang tadi kau bilang juga termasuk gadis ini, kan? Baiklah, aku mau lihat seberapa hebat kalian semua. Xianqi! Xianqi! Hei! Lepaskan adikku! Xianqi! Lepaskan aku! Xianqi! Keluarkan pedangmu! Untuk apa mengeluarkan pedang? Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Kalau tidak kau keluarkan, aku akan lepas. Jangan lepaskan tanganku. Aku tidak bisa mengendalikan pedang. Jika kau lepaskan, aku akan jatuh. Kau mau mempermainkanku?
Bukankah tadi kau bilang kau itu sangat hebat? Orang tidak berguna sepertimu beraninya berpura-pura jadi orang hebat. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu orang hebat. Kau takut kan? Kalau takut menangislah. Menangis dan katakan kalau dirimu itu lemah. Lalu akan kubiarkan kau turun. Sejak lahir aku tidak bisa menangis. Apa sudah cukup bermainnya? Kalau sudah, biarkan aku kembali. Aku mengantuk. Baiklah, kau masih keras kepala ya. Akan kuperlihatkan permainan selanjutnya. Bagaimana ini? Habislah aku jika aku sampai jatuh. Ayah akan bilang aku akan memalukan lagi. Apa-apaan kau ini? Lepaskan. Sebenarnya kau mau apa? Pakaianmu kotor. Aku bersihkan untukmu. Jangan sentuh aku. Kakak seperguruan, apa kau juga datang untuk ikut dalam pertemuan hiasan bunga? Aku murid dari sekte Saoyang, namun aku juga tidak tahu kenapa aku bisa jatuh di sini. Bisakah kau membawaku kembali ke sana? Setelah kembali, aku akan bersihkan darah ini untukmu. Tidak perlu. Sebenarnya kau ini mau apa? Mengapa kau berbicara seperti itu? Oh, orang aneh. Tunggu sebentar. Kakak seperguruan, aku sungguh tidak tahu kenapa aku terjatuh di sini. Aku juga tidak bisa terbang dan tidak bisa pulang. Kalau begitu, kau jalan saja ke atas. Tidak mau. Itu melelahkan. Aku tidak pernah bertemu dengan orang bersikap malas sepertimu. Cepat! Kau melempar adikku kemana? Katakan! Mana aku tahu dia di mana? Dia begitu bodoh dan tidak hebat sama sekali. Yang bodoh itu kau. Kau membuat adikku hilang. Masih berani bicara begitu? Sudah menemukan Xianji? Belum. Hanya hutan lebat lembah awan yang belum dicari. Bentuk hutan ini sangat rumit. Terkadang ada monster di sana. Kita tidak cukup panggil beberapa orang lagi. Aku akan beritahu ayah. Semoga dia tidak apa-apa. Xianji, kau tidak apa-apa? Kakak seperguruan yang baik hati ini telah menyelamatkanku. Baguslah, kau kakak seperguruan dari Istana Lice kan? Kau sangat berbakat, tidak seperti orang yang bisanya menindas. Terima kasih, sobat. Aku mau masuk. Apa sudah boleh mendaftar? Wow. Istana Lice Yisefeng. Aku cukup penasaran. Orang-orang dari istana kalian selalu memakai topeng dan tidak berani melepaskannya. Sebenarnya kau ingin tutupi apa? Hah? Kenapa? Kau ingin berkelahi denganku? Ayo. Tidak tertarik. Semua orang menunggu masuk ke sekte Saoyang. Ternyata kau itu orang gagap yang selamatkan orang bodoh. Menarik sekali. Hei, aku dengar orang-orang dari istana kalian jarang melihat wanita ya? Bagaimana rasanya memeluk wanita ini di sepanjang jalan? Hah? Putong, kau mencari masalah lagi ya? Aku akan merobek mulutmu. Kau mau apa? Lepaskan aku. Awas kau. Ada apa? Kalian ribut di sini karena apa? Bibi. Guru, aku tidak sengaja kehilangan plakat namaku saat sedang menuju ke sini dan masuk Saoyang. Aku bercanda dengan beberapa adik seperguruan ini. Sepertinya mereka tidak senang. Apanya yang bercanda? Orang seperti kau apa mungkin bercanda? Putong, kenapa kau tidak tahu batasan dalam bercanda? Cepat minta maaf pada kedua putri kepala sekte Chu. Baiklah, ajaran guru benar. Wutong meminta maaf pada kedua adik seperguruan. Siapa yang mau memaafkannya?
Semuanya adalah murid dari 5 sekte utama. Seharusnya berdiri sepihak. Kedepannya, aku harap kalian bisa saling membantu. Ajaran dari Tetua Chu sangat benar. Cepat, ikut aku kembali. Baiklah. Bibi, mana boleh seperti itu. Bibi tidak melihat dia menindas adik. Untung ada Yi Sefeng dari Istana Lice. Dia... Hah, sudah pergi? Xianqi, tahu tidak Yi Sefeng itu adalah murid yang paling berbakat di Istana Lice. Tapi peraturan istana mereka adalah mereka harus memakai topeng setiap hari. Tidak tahu wajah mereka seperti apa. Tapi aku bertaruh dia sangat tampan. Tampan? Aku berani bertaruh, dia pasti sangat jelek. Kalau tidak, untuk apa memakai topeng sepanjang hari? Aku tahu pasti kau iri kan? Kebetulan sekali. Kenapa? Lihat, Yi Sefeng ini lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama denganku. Yang benar. Kau jalan saja ke atas. Tidak mau. Itu melelahkan. Su Jianxi. Setiap hari selalu malas-malasan, hanya tidur. Yang seharusnya dilakukan, tidak dilakukan. Tahun ini kau sudah 16 tahun, apa kau tahu? Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan pedang. Kalau hal ini tersebar, martabat sekte Shaoyang akan dipermalukan. Ibu. Astaga, kenapa kau menangis? Ibu. Jika ibu melihat di alam sana dan melihat bagaimana ayah memarahi Xianqi, ibu pasti akan sedih. Kau... Ibu dulu pernah bilang, hanya berharap Xianqi bisa hidup dengan tenang, tidak perlu sukses, sudah cukup. Apa ayah lupa? Xianqi seperti sekarang ini, bukankah sejak lahir keenam panca inderanya tidak lengkap? Dia sendiri juga tidak mau. Dia... Siapa yang bisa memahami penderitaannya? Sudahlah, Linglong. Linglong. Ibu. Jika ayah bersikeras menghukum Xianqi, aku akan terus menangis agar ibu mendengarnya. Sudah, jangan menangis lagi. Kau agak lamban. Ayah bisa memakluminya. Tapi, itu juga bukan alasanmu untuk tidak berusaha. Begini saja. Ayah berikan kau waktu 10 hari, ya? Kau harus menguasai teknik pedang Yao Hua tingkat pertama dengan baik. Kalau kau malas-malasan dan tidak bisa menguasainya, ayah akan memberimu pelajaran. Baiklah. Sudah kuduga, setiap aku menangis memanggil ibu, pasti ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Linglong, ini sungguh berguna. Ini senjata yang paling penting, bukan hanya terhadap ayah. Jika kelak kau menangis di hadapan orang yang kau sukai, kalau dia menyayangimu, dia pasti akan luluh. Benarkah? Tapi aku tidak memiliki itu. Aku rasa air mata seharusnya adalah benda yang paling berharga di dunia ini. Tapi hari ini melihat kau marah, apakah kau tidak merasa matamu sembab dan ingin menangis? Aku hari ini memang cukup marah, namun aku rasa tidak perlu terlalu memperdulikan. Selama kau senang, itu sudah cukup. Daripada memperdulikan mereka, aku lebih baik pulang dan tidur. Kalau begitu kau... Xiao Liucia, kau bawa kue ulang tahun untuk kami? Yang mengantarnya aku, namun yang menyuruh untuk membuatkannya adalah guru. Ini adalah kue 8 isi, dibuat dengan 8 macam bahan. Ayah memang galak, tapi dia menyayangi kita. Ayo makan. Xianqi. Enak sekali. Sayang sekali, Xianqi, kau tidak bisa merasakan rasanya. Bisa kan kau tidak mengungkitnya? Meskipun aku tidak bisa merasakannya, itu tidak apa-apa. Selama Linglong senang, aku juga akan merasa senang. Dia memang baik. Sudah baik pun, ayah masih kurang puas. Berarti hari ini adalah hari ulang tahun si gagap itu. Sefeng.
Apa Sepang ada di dalam? Sepang? Sepang? Ada orang yang mencarimu. Sepang! Oh, untuk apa kau mencariku? Si Gagap, plakat namamu tertinggal. Ini aku kembalikan. Apa masih ada urusan lain? Iya, si Gagap. Aku bukan si Gagap. Lalu kenapa kau berbicara 3 patah kata? 3 patah. Bukan urusanmu. Ternyata kau juga bisa berbicara 2 patah kata. Kalau tidak ada urusan, pergilah. Begini, Nona. Karena Sepung selalu ada dalam istana dan baru datang, jadi dia tidak lancar berbicara dalam bahasa dataran tengah. Harap maklum. Kalian bicaralah. Oh, ternyata begitu. Aku lupa perkenalkan diriku. Namaku Chu Xianqi. Terima kasih telah menyelamatkanku dan mengantarku kembali. Kau teman pertama yang aku kenal selain orang-orang di sini. Hari ini hari ulang tahunmu, juga hari ulang tahunku. Jadi, aku bawakan kue ulang tahun untukmu. Hari ulang tahun kita ternyata sama. Linglong bilang kita sangat berjodoh. Jodoh apa? Kau jangan sembarangan bicara. Kita ini kan bukan teman. Aku tidak makan kue ulang tahun. Pergilah. Akhirnya menemukan pohon bunga persik. Juga ada embun pagi. Di mana Xianqi? Guru memintaku mengajarinya teknik pedang Yaohua. Di mana dia? Dia pasti bersembunyi dan tidur di suatu tempat. Mencuri dan makan telur burung itu tidak baik. Tahu tidak? Kau lagi? Ternyata kau si Gagap. Kenapa selalu kau? Maaf ya, aku tidak sengaja menumpahkan air tehmu. Di sana ada mata air pegunungan. Aku pergi dan ambilkan sedikit untukmu. Embun bunga persik, limau berjari, dan kacang pinus. 3 bahan kejernihan. Jika diminum setiap hari bisa membantu berlatih. Kalau bukan embun bunga persik, tidak mau. Oh, kenapa kau begitu rewel? Bukankah hanya air teh ya? Memangnya ada bedanya? Aku tidak pernah melihat orang sepertimu yang begitu malas. Tidak bisa apa-apa. Dan ilmu sihirmu juga buruk. Pantas saja semua orang menindasmu. Tidak berguna. Kau? Meskipun aku sangat tidak berguna, namun tadi aku tidak sengaja menumpahkan air tehmu. Itu kan aku melihat seekor ular, dia mau mencuri telur burung. Aku ingin menangkapnya, tapi aku tidak hati-hati dan ular jahat itu lagi. Lepaskan dia. Ini adalah hewan spiritualku. Maaf
Maaf ya, aku tidak sengaja meremasnya. Dia tidak mati, kan? Beritahu aku, kenapa kau meremasnya? Karena dia sendiri yang datang kemari. Aku pikir dia pasti akan menggigitku. Jangan menurunkan cara bicaraku. Oh, lalu sekarang harus bagaimana? Kalau tidak, aku bawa untuk diperiksa oleh ayah. Siapa tahu dia bisa menyelamatkannya. Hah? Xiao Yinhua. Hah? So Yinhua? So Yinhua, kau di mana? So Yinhua? Hewan spiritual ini kenapa tidak penurut? Hewan spiritual ayahku akan keluar begitu dipanggil. Dia masih kecil, tidak pengertian. Jadi jangan menjelekannya. Aku merasakan ada sesuatu yang memikatnya. Hutan bunga persik ini memang sangat aneh. Kita sudah mencarinya begitu lama, namun tetap tidak menemukannya. Ini ada kejanggalan di hutan bunga persik ini.